Terpujilah nama Tuhan.
agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik buat setiap kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus ku cinta. Yesus ku cinta Kau. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory bagimu. Haleluya. Kau yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak menerima pujian dari setiap kami umat-Mu yang datang menyembah-Mu. Segenap jiwaku, segenap hidupku menyembah-Mu Tuhan. Segenap kekuatanku menyembah-Mu. Menaikkan segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak menerima segala pujian. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu.
kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu dilawat oleh Tuhan. Lewat pujian, pengagungan, lewat penyembahan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan hamba-Mu berbicara buat kami. Seperti lagu yang ketiga ini yang berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu. Biarkan hati kami tenang Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Biarkan kami tenang di dalam hadirat-Mu. Biarkan kami tenang dekat-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami boleh dirawat, dijamah, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berarti juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan lagu yang ketiga ini. Sambil kita bersiap untuk dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Engkaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Engkaulah merah hidupku. Bertolong itu ajaib, memikat hatiku. Saat aku tak sanggup, saat aku sanggup lagi, sangat bekerja. Bertolong aku itu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kita kembali menjadi sekali lagi. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau ya pelihara hidupku. Katakan kepada Tuhan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, tanganku bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Mataku Tuhan, Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ini mataku, Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. dengan sungguh kini mataku Tuhan, kini mataku Tertuju padamu. Mari rasakan kasihnya saudaraku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biar pujian penyembahan yang kami angkat semua memberkati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga yang hadir diberkati. Saatnya Engkau berbicara, berbicaralah Tuhan buat kami, sehingga kebenaran firman-Mu juga memperlengkapi iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, shalom semua. Shalom. Syukur sama Tuhan kalau hari ini kita bisa sama-sama kembali. Selamat Paskah, ibu-ibu. Ya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paskah kali ini memang beda banget ya dengan Paskah-Paskah biasanya ya. Kita udah dua kali Paskah ini. Ya, pertama Paskah mungkin kita nggak bisa seperti ini karena pada waktu itu belum populer yang namanya Zoom ya. Tapi Paskah yang kedua sekarang kita boleh sama-sama dimampukan untuk kumpul bareng-bareng. Dan satu hal yang saya percaya bahwa apapun situasi, apapun kondisi kita tidak pernah menghilangkan makna Paskah buat hidup saudara dan saya. Amin. Ya, karena itu pada hari ini ya kita baru 2 hari merayakan Paskah dan rasanya tuh tidak salah kalau kembali saya mengangkat tentang masalah Paskah buat setiap kita. Supaya anak-anak Tuhan, khususnya ibu-ibu dan saya, itu makin diyakinkan kemenangan kita tuh udah dijamin sama Tuhan. Amin. Ya, sehingga apapun masalah pergumulan kita, kata Paulus gini, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Ya. Karena semua yang sudah Yesus lakukan itu sempurna buat ibu-ibu dan saya. Amin. Karena itu pada hari ini kita mau lihat 3 hal mengenai Paskah. Ya, karena banyak orang berpikir Paskah itu bicara tentang telur, nggak ada hubungannya sama telur, ya kan ya. Paskah hubungannya sama itu bicara tentang kelinci, nggak ada hubungannya dengan kelinci. Ya, tapi Paskah berbicara mengenai 3 hal. Hal yang pertama, ibu-ibu, menurut ibu-ibu Paskah itu artinya apa? Bukan cuma sekedar Yesus mati kemudian bangkit. Tapi Paskah berbicara mengenai persoalan terbesar manusia sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Itu makna Paskah yang pertama. Sebab manusia punya persoalan terbesar. Menurut ibu-ibu persoalan terbesar kita apa, Bu? Bukan gara-gara corona kita nggak bisa keluar. Persoalan terbesar kita bukan karena iya, habis gimana ya, saya punya keluarga, suami saya selingkuh. Persoalan terbesar kita bukan karena itu. Persoalan terbesar kita juga bukan karena ya ampun gara-gara corona ya gaji dipotong jadi saya uang belanja nih nggak bisa full lagi. Bukan. Persoalan terbesar manusia itu adalah dosa. Sehingga saking seriusnya Yesus harus datang ke dalam dunia untuk membereskan persoalan ini. Sebab kita tahu nggak ada satupun di antara kita yang luput daripada dosa. Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama, Bu. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Ya. Roma 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin, Bu. Amin. Semua orang telah berbuat dosa. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, orang yang berbuat dosa bisa buat baik nggak? Enggak.
Bisa. Bisa nggak? Bisa. Saya mau bilang sama ibu-ibu, manusia punya kebenaran yang namanya punya kebaikan yang namanya kebaikan relatif. Contoh ya Bu, ibu-ibu tahu satu tokoh yang namanya Hitler? Tahu. Hitler itu wow, itu kejamnya luar biasa Bu. Iya. Tapi Hitler pernah berbuat baik loh Bu. Satu kali, waktu dia menyerang satu kota, satu desa, ada seorang ibu janda datang sama Hitler, itu sujud di kakinya Hitler, minta sama Hitler supaya kalau boleh kampungnya dia itu tidak dimusnahkan. Dan menurut sejarah, Hitler tuh hatinya tuh jadi punya belas kasihan sama janda ini, sehingga pada waktu Hitler mengadakan ekspansi, ya kampung demi kampung dihancurkan, dibakar, kampung ibu ini tidak dibakar. Jadi kita lihat di sini bahwa benar, namanya manusia ada yang namanya kebaikan yang relatif. Apa artinya kebaikan relatif? Artinya begini, kebaikan yang kita lakukan tetapi itu tidak bisa menyelamatkan. Itu namanya kebaikan relatif. Ya, kenapa saya uraikannya supaya ibu-ibu satu hari kalau ketemu sama tetangga, terus tetangga bilang gini, apa sih bedanya Kristen sama gue? Gue bilang mas semua agama sama. Karena saya mau nanya sama ibu-ibu, menurut ibu-ibu semua agama sama nggak? Nggak sama, betul nggak? Karena kan orang bilang gini, semua agama sama. Buktinya apa? Agama mengajarkan tentang kebaikan. Betul Iya. ya Bu ya? Iya. Tapi saya bilang sama ibu-ibu, Bu, itu beda dengan kekristenan. Karena kekristenan bukan mengajarkan kebaikan, tetapi Kristen adalah kabar baik. Beda dengan mengajarkan kebaikan. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus datang ke dalam dunia mengampuni dosa, menebus dosa kita. Itu kabar baiknya. Jadi hari ini kita lihat Paskah itu bicara mengenai persoalan terbesar manusia yang namanya dosa itu diselesaikan sama Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya di dalam kitab Injil, di dalam Yohanes pasal 19, di dalam ayat yang ke-30, apa kata-kata Tuhan Yesus pada waktu dia disalib? Sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Artinya apa? Semua sudah Tuhan bayar. Udah selesai. Penebusan kita sempurna di hadapan Tuhan. Nggak perlu ditambahin sama yang lain. Kalau kita berbuat baik itu bukan supaya diselamatkan, Bu. Tetapi karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, karena itulah kita berbuat baik. Amin ya Bu ya. Paskah berbicara mengenai semua hutang dosa kita itu udah dibayar di kayu salib. Bu, tahu nggak kalau dosa itu membawa beban di dalam hati manusia? Firman Tuhan bilang tadi apa Bu? Semua orang sudah berbuat dosa. Dan nggak titik sampai di situ Bu. Tapi Alkitab katakan apa? Dan oleh kasih karunia dibenarkan. Jadi kita dibenarkan, kita diampuni bukan usaha kita. Ibu-ibu ada nggak yang berusaha untuk ngampunin dosa? Nggak ada. Nggak pernah ada satupun kebaikan kita yang bisa ngampunin dosa. Karena itulah kebaikan kita disebut dengan kebaikan relatif. Sebab sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua manusia berdosa. Natur dosa itu sudah ada di dalam hidup ibu-ibu dan saya. Nah Bu, dosa itu mendatangkan hukuman, itu kata Alkitab. Di Amerika Bu, ada satu bapak yang punya bar terbesar di kota itu. Nah Bu, bapak itu terkenal tanda kutip ya, itu sama istrinya sama anak-anaknya tuh kejamnya luar biasa. Kenapa? Karena ini bapak mabuk-mabukan. Makin hari mabuknya tuh makin berat, dan karena dia mabuk-mabukan itulah dia bikin bar supaya apa? Supaya naluri pengen minumnya tersalurkan, dia dapat duit, dan dia bisa ngajak orang-orang, teman-teman yang lain untuk ikut mabuk. Bu, keadaan bar ini udah di demo di kampung itu, di desa itu, tapi ini orang kaya, dia punya bar di sono, barnya bukan cuma satu Bu, dan dia merasa dia berkuasa. Satu hari, ada seorang pendeta yang namanya Kenneth Hagin. Datanglah ke tempat itu, ke kota kecil itu untuk mengadakan KKR. Pada waktu hari pertama KKR, Bu, Kenneth Hagin khotbah, kemudian Kenneth Hagin bilang begini, siapa yang ingin didoakan maju ke depan. Nah, di antara yang maju ada satu ibu yang maju, dan dia bilang begini, saya ingin didoakan supaya suami saya bertobat.
Kemudian Kenneth Hagin tanya, emang suami kamu siapa? Dan dia cerita bahwa suaminya itulah yang punya bar terbesar di kota ini. Kemudian Kenneth Hagin bilang, suamimu tuh pulang ke rumah tuh kapan? Enggak tentu, Pak. Cuman biasanya dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan keadaan paling aman kalau Bapak mau apa, karena Kenneth Hagin bilang, saya akan datang ke rumah ibu, keadaan paling aman tuh ke rumah saya tuh kalau pagi agak siang, karena dia biasanya belum pulang, dia sakit mabuk berat, dia tuh belum pulang ke rumah. Besoknya Kenneth Hagin datang, Bu, sama panitia. Ternyata suaminya itu hari itu datangnya lebih pagi. Jadi pas Kenneth datang, ngobrol-ngobrol, suaminya pulang. Langsung ngamuk-ngamuk, apalagi tahu bahwa ini pendeta. Diusir Kenneth Hagin itu, terus Kenneth Hagin bilang begini, Pak, sebelum saya pergi, saya ingin menyampaikan 3 kata. Yesus mengasihi Anda. Dan dia teriak, dia ngamuk, dia marah, dia bilang, omong kosong. Nggak mungkin ada orang yang perkataan omong kosong, nggak mungkin Tuhan tuh mengasihi saya. Kamu tahu nggak apa yang saya buat? Saya tuh punya dosa yang nggak bakal diampuni. Katanya gitu. Kemudian dia cerita, Bu. Jadi yang bikin dia jadi pemabukan makin berat adalah begini. Dia memang dari dulu sebelum menikah itu suka mabuk. Kemudian setelah menikah punya anak, kondisi mabuknya itu nggak berkurang, tapi tidak separah sekarang ini. Nah, Bu, satu hari dalam keadaan mabuk dia pulang. Kebiasaan dia kalau mabuk, kalau dia pulang ke rumah, di rumah ada yang nggak beres, sasarannya siapa? Istrinya. Istrinya bolak-balik digebukin, istrinya bolak-balik dipukulin. Bu, satu malam, dia pulang dalam keadaan mabuk, istrinya itu nyambut dia, tapi dia tuh rasa nggak senang karena dia bukan mabuk aja, dia kalah judi, jadi istri dia ngamuk-ngamuk, dan istri itu dipukulin. Istrinya dipukulin, istrinya cuma nangis-nangis, dan dalam keadaan seperti itu, anak perempuan yang paling besar umur 7 tahun itu bangun, Bu. Lihat mamahnya dipukulin sama papahnya. Ini anak lari, dia peluk kaki papahnya. Dan dia bilang, Daddy stop, Daddy stop. Maksudnya jangan pukulin mama saya lagi. Namanya orang mabuk, Bu. Jadi waktu anaknya itu peluk kakinya dia, bilang sama papinya jangan pukul maminya. Bu, ini orang saking dalam keadaan mabuk, saking marah, hilaf, Bu. Dia ambil itu anak, dia tarik itu anak umur 7 tahun, Bu, belum bisa apa-apa. Dia tarik itu anak dan dia lempar anak itu ke perapian. Ibu-ibu tahu ya, di Amerika tuh ada tempat perapian ya, kalau musim dingin tuh kan selalu nyala. Sehingga anak itu dilempar ke sana dan mengakibatkan luka bakar permanen di mukanya. Itu yang bikin dia mabuk terus, karena setiap kali lihat itu anak, dia selalu diingatkan bahwa dia nggak berbenah. Dia yang bikin anaknya cacat, dia tuh bapak yang udah rusak dan udah bejat. Dia tutupi itu dengan mabuk. Tetapi hari itu Kenneth Hagin bilang begini. Kan dia bilang, coba kamu lihat, emang ada yang bisa ngampunin saya? Lihat nggak apa yang sudah saya buat sama anak saya? Itu kejadian itu nggak akan bisa. Siapapun nggak akan bisa. Kemudian Kenneth Hagin bilang begini, benar Pak, apa yang Bapak lakukan itu satu hal yang sangat menyedihkan. Bapak sudah membuat anak Bapak wajahnya cacat. Tapi tahu nggak Pak, seberat apapun, sebejat apapun yang Bapak buat, darah Yesus tetap sanggup untuk ampuni dosa Bapak. Bapak harus ingat itu. Kemudian Kenneth Hagin pergi. Bu, malam hari KKR, satu kota itu dikejutkan karena ini Bapak datang sama istrinya, sama anaknya. Kemudian pada waktu altar call, ini Bapak maju ke depan. Dan Bapak itu bilang sama itu pendeta begini, Pak Pendeta, sejak Pak Pendeta pulang, itu nggak pernah, di kuping saya tuh nggak pernah hilang perkataan Yesus sanggup ampunin dosa. Itu terus terngiang sampai akhirnya setelah Bapak pulang, saya nangis dan saya bilang, kalau benar Engkau itu Tuhan, sanggup ampunin dosa, saya perlu untuk pengampunan dosa saya. Dan dia bilang, dan itu pertama kali setelah bertahun-tahun dia rasakan damai yang luar biasa. Rasanya beban yang dia pegang selama ini bertahun-tahun itu diangkat. Dan dia alami yang namanya kemerdekaan. Bu, itu adalah Paskah. Setiap kita bisa bikin dosa, betul nggak Bu? Setiap kita bisa bikin kesalahan, betul nggak Bu? Tapi apa inti Paskah? Inti Paskah adalah persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan udah selesaikan di atas kayu salib. Sehingga ibu-ibu dan saya yang hidup pada hari ini,
kita bisa bilang bahwa benar. 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan cuma untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Ini adalah makna Paskah yang luar biasa. Yesus adalah pendamaian bagi semua dosa kita. Dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang saat ini sedang kita lakukan, bahkan besok-besok. Kalau satu hari kita jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah bereskan semua di atas kayu salib. Itu sebabnya dia berkata, sudah selesai. Jadi Bu, nggak perlu ada penyesalan, nggak perlu hidup di dalam tekanan, karena kita tahu dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Amin Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, Paskah berbicara mengenai apa? Hal yang kedua, Paskah berbicara mengenai ketakutan terbesar manusia yang namanya maut sudah dikalahkan oleh kubur yang kosong. Ketakutan terbesar manusia itu namanya kematian, betul nggak? Tadi ngobrol-ngobrol sebelum Zoom, Rani bilang begini, iya ada itu ibu itu udah meninggal nyari-nyari saya, wah saya agak mau deh, jangan ngajak-ajak saya belum mau mati, ya kan ya, ya. Nah Bu, ya setiap kita kenapa tanda kutip takut dengan yang namanya mati? Karena kita nggak pernah tahu mati itu kayak gimana. Tapi ibu-ibu tahu nggak? Yesus adalah Allah yang sudah mengalahkan maut. Karena pada waktu Yesus mati, dia bangkit kembali. Dia buktikan dia bangkit kembali. Dan dia berkata maut sudah dikalahkan. Itu kemenangan Kristus. Menang atas dosa dan menang atas maut. Karena itu di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55, 1 Korintus pasal 15, ayat 54 dan ayat yang ke-55, firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Yesus kebangkitannya membuktikan bahwa maut saja tidak berkuasa atas dia. Berarti Bu, bagi ibu-ibu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuasa kebangkitan Kristus juga ada dalam hidup kita. Makanya kita nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Betul nggak Bu? Karena dia hidup. Kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ibu-ibu lihat begitu banyak tokoh agama. Kalau ibu-ibu pergi, ya, saya pernah satu kali pergi ke Perancis, ya, di sana masuk ke satu gereja terkenal yang namanya Gereja Notre Dame. Ya Bu, di sana ada kuburan di dalam gereja. Itu ada kuburan. Itu kuburan tanda kutip yang mereka sebut dengan orang kudus. Orang-orang kudus, santo-santo ya kata mereka, tokoh-tokoh mereka itu dikubur di situ. Dan saya bilang begini, benar. Semua kuburan itu ada, tapi Yesus kuburannya ada, tapi dianya nggak ada. Betul apa? Iya. Ya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dan kalau ibu-ibu lihat di dalam Alkitab, kebangkitan Kristus itu merupakan kebangkitan yang otentik, Bu. Artinya gini, kebangkitan Kristus itu kebangkitan yang bukan rekayasa, tetapi kebangkitan yang sudah dibuktikan. Karena itulah kita percaya kepada Yesus yang bangkit, karena kebangkitan Yesus itu sudah dibuktikan, Bu. Karena kita katakan pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus bilang begini, itu yang menyaksikan itu 500 orang. Bayangin nggak Bu? Dan kata Paulus pada waktu itu 500 orang dan sebagian masih hidup sampai hari ini. Dan waktu saya baca ayat itu saya bilang wow, Tuhan itu luar biasa. Yesus bangkit itu dibuktikan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Jadi pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, Yesus itu sudah mati Bu. Yesus udah bangkit. Dan Paulus belum ketemu sama Yesus yang bangkit.
Tetapi waktu Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, dikatakan gini, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang di Korintus, Rasul Paulus kasih tahu bahwa ini loh Yesus yang bangkit itu, saksi hidupnya tuh masih ada. Sampai surat ini ditulis, saksi hidup itu masih hidup. Bukankah kesaksian yang otentik adalah kesaksian yang ada bukti? Betul nggak, Bu? Dan sejarah sudah membuktikan kalau Yesus itu hidup. Karena itulah, karena kita tahu Yesus itu hidup, maka kita ngerti sekarang ketakutan yang terbesar kita yang namanya maut itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Waktu dia bangkit, itu udah nggak ada lagi. Kubur yang kosong itu udah membuktikan bahwa dia hidup. Sehingga buat ibu-ibu dan saya, kematian bukan merupakan hal yang menakutkan. Amin, Bu. Amin. Lagu yang tadi dinaikkan sama Norma terakhir. Pertolonganmu begitu ajaib. Waktu nyanyikan pujian itu, saya teringat sama satu anak muda. Anak ini namanya Atira. Saya nggak tahu ibu-ibu ada yang masih ingat apa enggak. Atira adalah anak dari seorang hamba Tuhan yang kena kanker lidah. Anak Pak Ucu Terahadi. Iya. Ya. Nah, Bu, Atira diimani semuanya, pokoknya dia sembuh. Dia paling suka lagu itu. Pertolonganmu begitu ajaib. Engkau yang memikat hatiku. Tapi satu hari, sementara Atira kelihatannya udah mulai sembuh, semua kita dihentakkan dengan berita Atira dipanggil pulang sama Tuhan. Bu, hal yang luar biasa adalah begini. Pada waktu Atira meninggal, di minggu Atira meninggal, saya lupa hari apa itu, yang saya ingatnya awal minggu itu, dia baru ngomong sama papinya. Papinya itu, Pak Ucu itu baru mau mengadakan acara KKR ke Kalimantan atau ke daerah Kalimantan atau Sulawesi, saya lupa. Pokoknya keluar kota. Atira selama ini nggak ikut karena kondisi tubuhnya. Terus tiba-tiba dia bilang begini, papi, aku mau ikut. Jadi papinya nanya, kamu serius mau ikut? Dia bilang, iya papi, kamu udah rasa segar, udah kok badannya udah enak, kata Atira. Nah, jadi tanda kutip itulah jadwal Atira itu. Kemudian pagi-pagi tiba-tiba dia bangun, dia batuk-batuk, dia muntah-muntah. Karena lampu gelap, nggak ngerti, mamahnya nggak ngerti, semua nggak ngerti. Tapi begitu dia muntah-muntah, lampu dinyalain, mamanya tuh kaget karena begitu dia batuk, dia muntah itu darah semua, Bu, darah segar. Mamanya panik lah. Mau bawa ke rumah sakit. Dan pada waktu itu di Atira tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuma dia cuma tatap mamahnya, kemudian dia diam dan dia pergi. Bu, sangat syok. Tapi ibu-ibu tahu, teman dekat Atira itu ada di Amerika. Temannya dia ada di Amerika. Dan Atira sedang membuat satu album kesaksian tentang dia. Jadi yang mixing semua itu temannya yang ada di Amerika. Pagi itu, pada waktu berita Atira di sini meninggal pagi, di Amerika itu malam, Bu. Nah, malam itu temannya, sementara dia lagi di rumah, jam 9 malam, saya lupa, tiba-tiba temannya tuh rasanya ngantuk banget, dia tidur. Dan tidur sebentar itu dia mimpi, Bu. Dia mimpi tuh Atira datang. Atira datang terus bilang begini, kok aku pamit ya, kok aku mau pergi, kata si kokonya gini, loh kamu mau kemana? Berarti kamu udah sehat dong kalau kamu pergi, katanya gitu. Yuk nih, aku baru lagi mau bilang sama kamu, kita kapan nih mau selesaiin ini semuanya, buat liriknya semuanya tuh kapan selesainya? Terus dia bilang gini, iya kok aku mau pulang, aku mau pergi. Terus si kokonya nanya, kamu pergi kemana? Atira tuh bilang gini, Atira cuma senyum katanya, terus bilang begini, kok Bapak di surga panggil saya. Terus langsung hilang, dia bangun, telepon bunyi, Atira meninggal. Bu, satu hal, ini menjadi salah satu bukti bahwa kebangkitan itu ada. Amin, Bu. Sehingga Paskah berbicara mengenai kepastian kehidupan, kekal bersama dengan Kristus.
Karena itulah setiap kita yang hidup hari ini, kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Dia yang bisa memberikan kepada kita kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Nggak mungkin dia nggak bisa tolong sakit. Nggak mungkin dia nggak bisa tolong persoalan kita. Betul nggak, Bu? Nggak mungkin dia nggak bisa cukupin kebutuhan kita. Betul apa enggak, Bu? Karena dia adalah Allah yang sudah bangkit. Maut aja dia kalahkan. Apalagi masalah persoalan pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Karena itulah yang ketiga, Bu. Kalau kita mengetahui bahwa persoalan terbesar manusia yang namanya dosa sudah diselesaikan. Yang kedua, kalau kita sudah mengerti dan menyadari ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut, sudah dikalahkan. Yang ketiga, bagian kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Tujuan Kristus mati buat ibu-ibu dan saya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau saya baca, Bu, dalam konotasinya kita akan berkata begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin. Amin. Berarti Paskah berbicara mengenai ibu-ibu dan saya yang sudah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan, yang sudah menerima jaminan hidup kekal daripada Yesus. Maka tugas kita adalah apa, Bu? Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kalau ibu-ibu perhatikan, ada suatu hal yang luar biasa. Saya mau bilang sama ibu-ibu gini, Bu, ayat ini berbicara mengenai apa, Bu? Dikatakan begini, karena Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi begini, Bu, gimana caranya kita bisa hidup bukan untuk diri kita sendiri? Artinya, waktu di rumah, melayani suami, melayani anak-anak, kita tuh tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Karena biasanya manusia kalau hidup untuk diri kita sendiri, kita cuma maunya pokoknya begini, yang penting saya. Kenyamanan saya, ya, haknya saya, ya, perhatiannya buat saya. Sehingga kalau suami nggak perhatiin ada komplain. Heran ya, gue kayaknya mesti perhatiin lu terus. Kalau salah kita suka komplain. Heran ya, satu hari saya pergi pelayanan di kota, ada pasang suami istri, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba nih si istri cerita begini. Tahu nggak? Saya menikah sama dia nih, kawin udah 30 tahun nih, sekali juga nggak pernah dia minta maaf sama saya. Kata si istri sama si suami. Suaminya cuma senyum aja. Kata istri gini, iya, tiap kali gua tuh yang minta maaf sama lu kagak pernah minta maaf sama gua. Bu, saya nggak tahu nih kasusnya di sini ibu-ibu ada yang kayak begitu apa kagak? Ya, tapi satu hal, Bu, saya mau bilang sama ibu-ibu. Paskah berbicara begini, Bu. Tuhan, kalau Tuhan nggak mati dan bangkit, kita nggak mungkin punya kekuatan dan kuasa untuk bisa hidup bagi Dia. Betul apa enggak? Ini yang namanya anugerah. Ini yang namanya kasih karunia. Jadi waktu firman Tuhan katakan, kita yang hidup bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan, kebangkitan Tuhan itu yang udah ada di dalam diri kita, Bu. Sehingga ngadepin laki yang model apapun, kita bisa, Bu. Ngadepin mantu yang model apapun, kita sanggup, Bu. Bukan kekuatan kita. Tetapi ini yang namanya anugerah Allah. Karena kasih Kristus, karena kuasa Kristus, itu yang lebih dahulu ada di dalam hidup kita. Amin ya, Bu. Amin. Sehingga, saya kenal satu ibu, menikah 47 tahun. Dan selama 47 tahun, suaminya selingkuh, Bu. 47 tahun, Bu. Sampai sekarang, Bu, suaminya selingkuh. Walaupun sekarang, tanda kutip selingkuhnya itu nggak pakai acara tidur barengan itu perempuan, enggak, Bu. Tapi dia suka megang tangan perempuan lah, siapalah, entah orang yang datang dari asuransi, kayak dari siapa. Dia pegang tangannya, dia usap-usap. Saya mau nanya sama ibu-ibu, jadi perempuan, punya suami, kadang depan mata kita sendiri, lihat begitu. Ada yang seneng, Bu? Ada yang bilang, laki gue hebat ya, peyot-peyot laku. Kan kagak, betul ya, Bu? Ini, Bu, itu berangsur dari tahun ke tahun, Bu. Bahkan pernah satu kali di depan istrinya, Bu. Di depan istrinya, nggak ngerti bercanda, nggak ngerti apa. Dia ngomong begini, ada karyawannya, dia bisa ngomong begini, nih,
calon bini gua nih, calon mertua gua, itu ada istrinya loh, Bu. Pertanyaannya, kok bisa kuat sampai hari ini? Dia cerita begini sama saya. Siapa sih yang, dia panggil saya tuh Lause, karena kita satu kelompok sel. Siapa sih Lause yang kuat? Saya juga nggak kuat, Lause, sakit hati. Tapi satu hal, apa yang bikin dia kuat? Kasih Kristus, kebangkitan Kristus yang dia terima, itu memberikan kekuatan buat dia. Sehingga sampai hari ini dia bisa menang. Sampai hari ini dia bisa bertahan. Bahkan sampai hari ini dia mulai melihat bagaimana jawaban-jawaban doa Tuhan berikan bagi hidup dia. Suaminya yang dulunya apa-apa karyawan, apa-apa perempuan ini, perempuan itu. Sekarang suaminya justru dekat sama anak-anak, justru sharing sama anak-anak, justru merasa membutuhkan anak-anak. Bahkan satu hari suaminya nangis di depan dia dan bilang begini, saya nggak sangka ya anak-anak sayang sama saya. Kenapa suaminya bisa berkata begitu? Karena suaminya sendiri sadar, bahkan anak-anaknya aja tahu perempuan-perempuan mana yang diselingkuhin sama papa. Tapi apa yang membuat semuanya bisa berubah? Karena ada seorang ibu yang mengerti akan kuasa kebangkitan Kristus, mengerti akan kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya, memampukan dia untuk apa? Dikatakan firman apa? Untuk melakukan apa yang baik, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Bu, biar ini menjadi pesan Paskah buat ibu-ibu dan saya. Sampai hari ini terus berbuat baik. Sampai hari ini tetap lakukan bagian kita. Sampai hari ini lakukan apa yang terbaik bagi semua orang. Kita nggak usah lagi bilang, terus saya siapa yang perhatiin? Enggak. Karena kekuatan Kristus, kemampuan Kristus yang memampukan kita untuk melakukan semuanya. Karena pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia nggak pernah tanya, terus siapa yang perhatiin saya? Nggak ada. Yesus nggak pernah tanya, siapa yang ngertiin saya? Nggak ada. Tapi Yesus lakukan buat ibu-ibu dan buat saya. Karena itu biar lewat Paskah ini, semangat Paskah membawa kita untuk diingatkan. Ingat, kita yang hidup sekarang, kata firman Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Amin. Amin. Saya serahkan sama Ibu Yuni untuk berdoa. Terima kasih Helena, berkat firman-Nya. Ibu-ibu diberkati. Amin. Amin ya, kita diberkati semua ya. Ya, puji Tuhan ya. Aduh, Paskah tuh banyak versinya ya. Bagus-bagus yang kita terima berkat ya dari Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya. Gitu. Setiap hamba Tuhan bicara lain ya. Jadi itu coba kalau 5 kali ibu-ibu ikut YouTube atau dengar, itu 5 kali dapat berkat. Amin. Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa ya. Aduh, benar-benar. Makanya kita mesti bangga ya, mesti setia kepada Tuhan, taat, obey kepada Tuhan ya. Ada yang mau didoakan ibu-ibu? Ada mau didukung doa? Kalau ada kita sama-sama ya dalam doa. Ada Bu? Siapa yang mau didukung doa? Siang. Isyang sakit apa Isyang? Siang. Barusan divaksin, terus palanya pusing. Oh ya, kalau habis divaksin emang Nggak begitu Isyang. Isyang, Oi, pinggangnya kenapa? Kamu kenapa Pinggang. pinggang kamu? sakit, kebanyakan duduk doa. Oh, Vaksin begitu ya, pusing ya sih. Enggak semua sih, cuman memang pasti ada efek samping ya, sedikit-sedikit gitu. Ada yang ngantuk, ada yang kayak mau muntah gitu kan, ada yang lemes gitu. Tapi itu sih nggak lama sih, besok juga udah nggak apa-apa sih. Ya. Gitu. Ya, ntar kita doakan. Terus ada lagi ibu-ibu. Siapa yang mau didoakan lagi? Isyang gemuk. Iya. Iya, gemuk. Gemuk. Isyang gemuk. Ya. Tapi berat sih maju. berarti bagus dong. Ada tanda-tanda kehidupan. Sehat. Benar. Ada tanda kehidupan kalau gemuk. Subur. Ya. Iya. Subur. Kirain ada aja tanda kehidupan. Amin. Amin.
Sebenarnya jangan badannya aja yang hidup, rohnya harus hidup. Amin. Benar. Amin. Amin. Itu yang penting rohnya. Amin. Ya, yang penting rohnya itu hidup, ya. Ya, betul. Amin. Yuk, kalau udah nggak ada kita doa bersama ya. Kita tundukkan Amin. kepala. Tuhan, kami datang padamu pada siang hari ini. Kami mau bersyukur dan bersyukur senantiasa Ya, kepada benar. Engkau. Itulah Tuhan hati kami yang terdalam. Selalu Tuhan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kebaikan Tuhan yang kami lihat, pengorbanan Tuhan yang kami lihat Tuhan. Amin. Itulah Tuhan Engkau yang sudah menyediakan segala sesuatu buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami selalu mengalami Paskah setiap hari Haleluya. sendiri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari kami boleh berjalan terus bersama Engkau Tuhan, dibimbing oleh kebenaran-Mu Tuhan. Supaya di zaman akhir ini kami tidak tersesat, kami tidak dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu. Berikanlah kami pengertian kepekaan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam situasi dunia ini yang semakin hari semakin jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami minta pimpinan Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Helena Tuhan yang sudah memberkati kami dimanapun Helena melayani Tuhan. Biarlah berkat firman itu Tuhan menjadi kehidupan buat setiap orang yang mendengar Tuhan. Sehingga roh-roh yang mati, jiwa-jiwa yang masih rusak Tuhan pulihkan. Sehingga semua Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Helena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan Helena dalam pelayanannya, rumah tangga, kesehatan, anaknya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk Isyang Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah kesehatan Isyang. Kalau dia juga habis vaksin, Tuhan juga memberikan semua cairan vaksin itu baik yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan. Menjadi sehat, menjadi Tuhan ada kekebalan di dalam tubuhnya. Sehingga darah-Mu yang memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Isyang juga Tuhan kasih dia kesehatan yang baik. Sehingga Isyang juga boleh sehat kembali seperti sedia kala Tuhan. Setiap penyakit yang ada pada Isyang, Tuhan kami mau lepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah dalam Paskah ini Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kemerdekaan buat Isyang Tuhan. Sehingga Amin. dia terikat lagi dengan penderitaan penyakit, tetapi Tuhan sudah melepaskan dia dengan darah-Mu, dengan pengorbanan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga teman-teman yang ada di sini Tuhan, yang ikut join Zoom maupun yang tidak. Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan juga pelayanan daripada-Mu setiap hari buat setiap anak-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh bertahan sampai hari ini semua karena ada firman Tuhan yang memberikan kami makanan roti setiap pagi Tuhan. Sehingga setiap ada kesempatan kami memakan roti-Mu Tuhan untuk kami tetap setia. Kami tetap bertahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Iren yang sebagai janda, Susan, Melan, teman-teman kami yang ada di gereja Sungai Yordan Tuhan, jemaat-Mu. Tuhan juga berkati semuanya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang baik, yang sempurna datang kepada mereka semua Tuhan. Sehingga dalam pandemi ini pun mereka tetap dipelihara Tuhan yang baik Tuhan. Amin. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia buat hidup mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Ali, Norma sebagai yang suka membantu kami sebagai pemusik Tuhan. Kau juga memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara Ali juga, kembalikan kesehatan Ali pulih seperti sedia kala Tuhan. Amin. Sehingga
dia juga boleh melayani kami lagi dengan sukacita Tuhan. Demikian juga Norma, Tuhan juga pakai keluarga pemusik ini Tuhan, untuk tetap Tuhan Norma diberikan pelayanan-pelayanan yang selalu memberkati semua pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami juga yang mendengar pujian. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga iparnya Anita ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati AI ini dari hari ke hari terus. AI diberkati dengan terapi yang baik. Tuhan kasih yang tepat, obat-obat yang tepat. Tuhan, dokter yang benar-benar bisa menangani penyakitnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah AI taruh harapan yang besar di dalam Tuhan, di dalam batinnya. Sehingga imannya terus bertumbuh, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga cucu Susan yang kami dengar sekarang tinggal di apartemen. Kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang daripada Kay ini Tuhan. Biarlah Tuhan anaknya Susan ini dan menantu boleh setia terus kepada Tuhan. Menantikan waktu Tuhan yang baik dengan kesembuhan yang dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya. Tuhan, sehingga nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan belas kasihan dan rahmat-Mu buat anak ini Tuhan. Sehingga Kay boleh mendapatkan juga pertolongan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan Amin. sendiri. Terima kasih Tuhan, kami tidak jemu-jemu. Setiap hari mendoakan Kay Tuhan untuk dia Ya. mendapatkan jamahan Tuhan setiap hari. Biar Amin. pengurapan Tuhan ada buat Kay terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu ada buat setiap kami. Karena Engkaulah Tuhan terang kami di dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mengharapkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Kay ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga gembala kami Bapak Marsudi Tuhan. Engkau juga memberkati kesehatan Bapak Marsudi. Tuhan memberkati selama dia pandemi berada di rumah. Berikanlah dia sukacita Tuhan. Amin. Ada firman yang menghibur dia Tuhan. Selama dia tidak bisa keluar rumah, Tuhan juga hibur dengan firman yang bisa menguatkan, yang bisa menghibur, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera buat Bapak Marsudi. Sari pun Tuhan berkati sebagai pendamping, Tuhan sebagai penolong, Tuhan juga memberkati Ibu Sari, baik kesehatan, dalam mengurus anak-anak menantu cucu, Tuhan juga berikan dia kekuatan, Tuhan untuk dia mungkin memasak, menolong, dalam segala sesuatu Tuhan, Kau berikan dia kesehatan dan kekuatan. Terima kasih, berkati semua anak mantu, cucu, keluarga Bapak Marsudi, Tuhan memberkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga, mau mengakhiri semua doa kami. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami juga ingat Tuhan NTT Tuhan. Iya. Kiranya Tuhan juga menjamah kota ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi, ajarlah Bencana. anak-anak-Mu yang ada di sana. Selalu Tuhan mau setia dengan apapun yang terjadi. Mereka mau menerima dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah mereka tidak bersungut-sungut. Kami tahu di balik semua peristiwa ini yang tidak mengenakan, Tuhan mendatangkan kebaikan buat hidup mereka. Tuhan, tolonglah orang-orang NTT ini yang sedang dalam kesulitan, kesusahan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh dipelihara oleh Tuhan, diberikan damai, diberikan kesejahteraan. Tuhan, biar mereka juga boleh terus Tuhan dipelihara oleh Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami merenungkan semua peristiwa yang ada saat-saat ini Tuhan. Biar kami boleh menangkap dengan kecerdasan roh Tuhan, supaya kami mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jamalah setiap kami ya Tuhan, terangi hidup kami, sehingga kami tidak ada di dalam kegelapan Tuhan, yang tidak mengerti segala sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Tetapi Tuhan bukakan pada zaman akhir ini,
untuk kami mengerti segala sesuatu dengan baik Tuhan. Berikanlah penangkapan yang baik, kecerdasan roh buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Yesus kami panjatkan ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Buka tutup dalam doa ya. Terima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, akhir dari ibadah ini kami mengucap syukur, menyerahkan Ibu Yuni sekeluarga ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan Tuhan sempurna juga buat Ibu Yuni. Pelayanan Ibu Yuni diberkati Tuhan. Dan buat setiap kami tahu, kami akan tinggalkan Zoom ini, tapi kami tahu kami ada tetap di dalam pemeliharaan dan kemenangan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibadah siang ini sudah selesai. Angkat hatimu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan Amin. memberkati kesehatanmu, Amin. bahkan Tuhan yang memenuhi segala keperluanmu. Amin. Anak-anakmu, cucu menantumu diberkati Tuhan. Amin. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Amin. Dan biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya senantiasa memelihara setiap ibu-ibu dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin, amin. Kasih Ibu Helena. Terima kasih.